Halo teman-teman YouTube, aku Talita Nurina, mahasiswi program studi ilmu komunikasi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di video ini, aku akan membahas tentang teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini sebenarnya banyak sekali teman-teman. Tapi di video kali ini, aku hanya akan membahas secara singkat 25 teori komunikasi. Yang pertama itu ya teman-teman, ada yang namanya teori behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh pakar ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat bernama John B. Watson tahun 1878 sampai 1958. Nah, teori ini memandang bahwa ketika manusia dilahirkan, manusia itu tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik juga. Dan Watson juga menolak secara tegas pengaruh naluri atau insting dan kesadaran terhadap lingkungan. Jadi setiap perilaku itu dapat dipelajari dengan hubungan stimulus responnya. Dan di teori ini juga tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional, tetapi teori ini itu hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku manusia dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungannya. Yang kedua, teori humanisme. Teori ini adalah teori belajar yang lebih mengedepankan humanis manusia atau lebih mengedepankan bagaimana proses memanusiakan manusia agar mampu mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Dan pembelajaran tersebut dipusatkan pada individu seseorang. Teori ini juga tidak jauh dari pendidikan yang fokus mengenai bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kreativitas, dan juga memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Ketiga, ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Teori ini merupakan teori yang klasik yang menerbitkan komunikasi sebagai sebuah transmisi pesan, serta bagaimana transmisi memakai media untuk berkomunikasi. Jadi kalau media yang digunakan itu baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya sinyal dan media yang digunakan itu tidak baik, maka komunikasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Keempat, teori uses and gratification atau pemakaian dan kepuasan. Teori ini berhasil dikembangkan oleh Coates dan Blumer tahun 1974. Mereka berdua berpendapat bahwa pemakai media mempunyai peran yang cukup aktif di dalam memilih media yang mereka gunakan, sehingga para pengguna media tersebut dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dan dalam hal ini juga, para pemakai media memiliki pilihan untuk menentukan media mana yang cocok dengan kebutuhan. Yang kelima itu ada teori komunikasi Laswell. Harold Laswell merupakan salah satu teoritikus ternama yang sudah banyak sekali menyumbangkan idenya, pikirannya mengenai cabang ilmu komunikasi serta sosial. Nah, sekitar pada tahun 1948, Laswell mengemukakan model komunikasi yang bisa dibilang cukup sederhana dan sampai sekarang masih digunakan sebagai model komunikasi dasar. Model-model itu yaitu who, siapa, says what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan efek apa, dan sebagainya. Keenam, teori sibernetik. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang masih baru sejalan dengan perkembangannya teknologi informasi serta ilmu sosial. Teori sibernetik ini juga merupakan sistem pengontrolan yang didasarkan dengan komunikasi antara sistem dengan sebuah lingkungan dan juga dengan sistem itu sendiri. Pengontrolan sistem ini berguna dalam memperhatikan suatu lingkungan dan juga sistem ini diperuntukkan kepada siswa supaya bisa mencapai hasil yang diinginkan. Ketujuh, ada teori kognitivisme. Teori ini lebih mendahulukan proses belajar daripada hasil proses itu sendiri. Karena menurut teori ini, belajar itu tidak hanya sekedar melibatkan suatu hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan sebuah proses berpikir yang sangat kompleks. Dan menurut teori ini, kita bisa belajar itu karena didasarkan atas kemampuan kita dalam menafsirkan sebuah peristiwa atau juga kejadian di dalam sebuah lingkungan. Proses belajarnya ada 4 tahapan, yaitu akomodasi, asimilasi, ekuilibrasi, dan diskuilibrasi.
Nah, yang kedelapan ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan kepada suatu peristiwa, maka media akan membuat masyarakat beranggapan peristiwa itu penting. Nah, dalam hal ini, media itu memiliki efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Yang kesembilan, teori nativisme. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Chomsky dan Hadley. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia selalu belajar agar dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang ke-10, teori Spiral of Silence atau spiral keheningan. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Dan teori ini berkaitan dengan bagaimana pendapat umum terbentuk dalam masyarakat. Dan dijelaskan bahwa terbentuknya itu ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Selanjutnya yang ke-11, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan merupakan hal penting di dalam teori ini. Ada 4 tahapan di dalam teori ini. Pertama, pembelajaran sosial yang dilakukan atas adanya perhatian dari individu. Kedua, dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, dilakukan melalui tindakan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dilakukan atas motivasi dari masing-masing individu. Ke-12, teori self-disclosure atau pengungkapan diri. Teori ini membahas tentang proses sharing atau berbagi informasi kepada orang lain. Informasi yang diberikan juga biasanya seputar masalah pribadi, perasaan, rencana masa depan, impian, dan lain hal sebagainya. Dan kunci sukses dari self-disclosure itu sendiri adalah sebuah kepercayaan. Karena seseorang akan mulai terbuka kepada seseorang yang sudah lama dikenalnya atau seseorang yang dipercayainya. Dan pengungkapan diri juga harus dilandasi dengan yang namanya kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi. Atau dengan kata lain, bukan merupakan sebuah kebohongan yang hanya menampilkan kebaikannya saja. 13. Teori difusi inovasi. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers, dan teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers juga menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisikan gagasan-gagasan baru. 14. Teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar terciptanya penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. 15. Teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua tokoh yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori ini beranggapan bahwa manusia memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka akan selalu mencari dan belajar untuk menemukan bahasa pertama dan bahasa kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, yaitu pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. 16. Teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rockich dan Malvin DeFleur. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat dikaitkan pada komunitas masyarakat modern, karena pada masyarakat modern, media massa itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivasi sosial. Yang ke-17 ada teori kultivasi. Teori ini dikembangkan oleh George Kepner. Teori kultivasi adalah teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa.
Pandangan dalam teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. 18. Teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Atau secara singkatnya, teori pelanggaran harapan dapat diartikan di mana realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ke-19 ada yang namanya teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia secara konsisten mencari dan berupaya untuk mengurangi disonansi atau ketidaknyamanan dalam berbagai situasi yang baru. Teori ini juga menekankan pada bagaimana perilaku dan motivasi berdampak pada persepsi dan kognisi. Yang ke-20, teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik atau yang dikenal dengan sebutan teori jarum suntik merupakan salah satu teori komunikasi yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an. Teori ini adalah salah satu model komunikasi yang menitikberatkan pada kekuatan pengaruh media terhadap halayak. Menurut teori ini, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran halayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang halayak lihat dan apa yang halayak dengar. Dan menurut teori ini, efek media terhadap halayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Yang ke-21, teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Teori ini juga menjelaskan di mana manusia berperilaku seperti apa yang diperlihatkan oleh orang lain kepadanya. 22. Ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh penggunanya, dilihat dari kepentingan pengguna. Dan teori ini mengasumsikan bahwa masyarakat akan memilih media yang mereka sukai dan akan mengevaluasi media tersebut. 23. Ada teori komunikasi groupthink. Teori ini adalah salah satu teori dalam komunikasi kelompok. Groupthink adalah pemikiran kelompok yang muncul dari anggota kelompok yang berusaha keras untuk mencapai kata mufakat atau adanya kebulatan suara saat merumuskan satu keputusan di dalam kelompok. 24. Ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini adalah ketika dua atau lebih individu yang tidak pernah kenal sebelumnya bertemu dan mencoba untuk mencari informasi agar menjadi lebih mengenal satu sama lain dan juga untuk mengurangi ketidakpastian. Dan yang terakhir, yang ke-25, ada teori komunikasi persamaan media atau dikenal juga dengan teori media equation, adalah salah satu teori komunikasi yang menyatakan bahwa orang akan cenderung untuk memperlakukan komputer atau media komunikasi lainnya seperti halnya manusia atau tempat yang nyata. Nah, itulah dia teman-teman 25 teori komunikasi yang aku bahas secara singkat dan semoga bisa memberikan kalian sedikit gambaran tentang teori-teori komunikasi. Aku rasa videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman YouTube.